kena kamera nggak mau. Nah, tukar posisi kasihan. Yuk. Udah nyata. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'anil mahid. Dan mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang wanita yang haid. Maksudnya apa? Mazhab al-binisa itu apa yang harus dilakukan terhadap wanita yang sedang dalam keadaan haid? Bagaimana ya Rasul kalau istri kami sedang haid? Ya kan? Kata sahabat-sahabat Nabi. Oh, katakan Muhammad dua adzan itu kotor. Ya. Perempuan haid itu sedang dalam keadaan kotor. Faktazilun nisa, maka jauhilah wanita, maksudnya jangan dikumpuli, ya, jangan disetubuhi. Faktazilun nisa fil mahid, maka jauhilah wanita itu, istri-istri kalian tuh yang sedang dalam keadaan haid. Maksudnya waktu dia haid, makannya atau tempat dia haidnya itu, yaitu jangan jima, ya kalau sedang haid. Itulah dalam ilmu kesehatan itu tidak baik. Dan juga gimana ya? Kan orang berhubungan intim itu kan tujuannya untuk menghasilkan anak. Sedangkan dalam keadaan haid itu apa mungkin bisa menghasilkan anak? Enggak. Dalam ilmu kedokteran itu enggak. Walaupun terjadi itu sangat jarang dan janggal gitu. Enggak bakal. Itu kan dari ovarium yang basi. Iya, ovarium yang basi kan. Jadi kalau misalnya disetubuhi pun ya tidak menghasilkan anak. Sedangkan bersetubuh itu dalam Islam tujuannya untuk iqaun nasal, untuk melestarikan keturunan kan. Salah satunya menciptakan keturunan yang juga mengesahkan Allah ya. Dengan mempunyai keturunan berarti kita menambah seorang yang menyembah Allah. Kalau kita orangnya adalah orang Islam ya kan. Ya, jadi Islam keturunan itu ya tetap ada manfaatnya, nambah jumlah, nambah kuantitas lumayan, walaupun Islam keturunan. Wala taqrubuhunna, jangan mendekati perempuan yang sedang haid. Maksudnya jangan mendekati, jangan dijima ya, jangan dijima orang perempuan yang sedang haid itu, istri yang sedang haid itu jangan dijima. Hatta yatuhurna, sehingga dia sudah suci. Kalau dia sudah suci, sudah mandi ya, udah beres, umumnya kan 7 hari ya, udah beres haidnya, nah silakan. Udah mandi baru silakan ya, silakan dikumpuli lagi. Wa faiza tabaharna fatuhunna min haitsu amarakumullah. Maka ketika mereka itu sudah suci ya, istri-istri kalian itu sudah suci, fatuhunna, maka datangi mereka. Ya, garap. Jimai lagi min haitsu amarakumullah, dari tempat yang Allah perintahkan kepada kalian. Ingat tempatnya. Ya. Jangan di selain tempatnya ya. Seperti keteknya apa bagian ya, pokoknya bagian kubul ya depan, jangan diembat bagian belakangnya ya, bagian si apa tai itu ya jangan asal membuat keleknya ya. Yang didatangi itunya min haitsu amarakumullah, ya dari tempat yang memang Allah perintahkan di situ. Bagaimana dengan blowjob? Itu tidak diperintahkan Allah. Ya, yang haram itu kalau mendatangi dubur ya, haram mutlak demam. Tapi kalau blowjob, ya sebagian ulama mengatakan haram, sebagian mengatakan hanya makruh. Ya. Sebaiknya jangan. Innallaha yuhibbut tawwabina, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat.
maksudnya menyukai itu adalah Allah memberi pahala dan memuliakan orang yang bertobat dari dosa. Ya, yang mendatangi istrinya itu tadinya dari dubur misalnya, karena dia belum tahu syariatnya. Ya sudah, kalau kamu sudah tahu bahwa itu tidak boleh, ya jangan diulangi. Datangi kembali istrimu itu di bagian depannya. Atau dulu ya, sebelum ayat ini turun, para sahabat itu mungkin mendatangi istrinya yang sedang haid tetap didatangi gitu ya, tetap disetujui. Yang sudah ya sudah, ya kan? Innallaha yuhibbut tawabin, Allah menyukai orang yang taubat. Ya sudah, jangan kamu datangi lagi istri kamu ketika sedang haid, atau mendatangi istri kamu di bagian dubur. Ya. Jangan diulang lagi. Maka innallaha yuhibbut tawabin, kalau kamu taubat, Allah menyukai orang-orang yang bertobat. Wa yuhibbul mutatahhirin, dan menyukai orang-orang yang bersih, orang yang mensucikan diri. Iya, karena mendatangi istri yang lagi haid itu kotor kan, bahaya juga buat si Abdul Giling itu, nanti terkena penyakit Abdul Gilingnya ya kan. Terus si dompet godegnya juga, ya gimana gitu, dia lagi muntah darah, kasihan kan. Jangan digobrek guys, ya dia sedang muntah darah. Bisa hukum harsulakum, ya perempuan kalian, istri-istri kalian itu adalah kebun kalian, kebun sepetak, kebun milik kalian, ya. Mahalu zar'ikum walada, yaitu tempat kalian itu menanam benih anak. Di Al-Quran dijelaskan begitu ya. Ini nggak ngomong jorok, ini di Al-Quran menerangkan seperti itu. Al-Quran itu menggunakan kata harsulakum, kebun, nggak menggunakan kata yang kasar kan, kata majas gitu ya. Jadi si kelamin perempuan itu diibaratkan kebun. Indah kan bahasa Quran tuh. Yes, good. Pokoknya mah maka kadang kebun itu memang harus dibabat sunahnya kan, ya, supaya kebun itu bersih dan nyaman. Yes, that's good ya. Ya. Waktu harsaku, maka datangilah kebun kalian. Anasyitum, terserah kalian mau bagaimana gayanya. Min kiamin boleh berdiri, wakuudin boleh dalam keadaan duduk, watijain boleh dalam keadaan tidur miring. Ya, wa ikbal gaya helikopter silahkan. Yang penting itu istri kalian. Wa ikbalin, dan dalam keadaan hadap-hadapan, atau wa ibarin dari belakang, tapi yang diembat mah bukan duburnya ya, si siapa? Anusnya, tetap dompet godeknya yang diembat, tapi dia dari belakang, misal gaya bahasa doggy style ya, kalau bahasa jasanya tuh doggy style ya. Silahkan, yang penting yang didatangi adalah si dompet godeknya. Nuzila, ayat ini diturunkan Rodan karena menolak nikol Yahudi, ucapan Yahudi ya, kata orang Yahudi, man ata imra'atau fi publiha, barang siapa yang mendatangi perempuan itu si dompet godeknya, tapi minjati duburiha, tapi dari belakang, mendatangi dompet godeknya tapi dari belakang gitu ya, doggy style begitu, maka nanti anaknya itu berubah-ubah di dalam perutnya, bisa nyungsang gitu. Itu mitos yang dicetuskan oleh orang Yahudi zaman dulu. Nah, dibantah oleh Al-Quran, silakan selama itu istri kalian dan mendatangi tempat yang semestinya. Tidak boleh yang selain dompet godek, harus dompet godeknya. Ya, jadi si Abdul Jalil itu nggak boleh kemana-mana, harus ke dompet godeknya. Mau bagaimanapun caranya, ya terserah anda semua, kita serahkan kepada anda semua, silakan. Mau sambil kayang, mau sambil ya gimana, mau sambil nyuci piring, silakan. Mau ke helikopter ya silakan. Ya. Nah, terus ada kesunahan lagi nih, waqaddimu li anfusikum, dan kalian tuh harus mempersiapkan diri kalian ya, dahulukan diri kalian dengan amal soleh, yaitu dengan pertama sholat dulu, berdoa dulu kepada Allah, terus membaca bismillah ya, indal jima, ketika akan melakukan hubungan suami
Istri disarankan berdoa ya, jangan ujuk-ujuk pulang kerja belum mandi belum apa ya. Ya sebenarnya boleh-boleh saja, tapi ya tahulah pasti. It's bad lah. Ya, ya ngewirik dulu 1000 kali gitu kan. Begitulah. Ya. Jadi mandi dulu yang bersih gitu ya. Jadi diri kalian diurus dulu tuh. Sudah itu sholat, berzikir dulu 1000 kali Bismillahnya. Tuh, akhirnya istrinya tidur duluan. Wattaqullaha, dan bertakwalah kalian kepada Allah, takutlah kalian kepada Allah, pada apa yang diperintah Allah ya, dan pada apa yang dilarang Allah. Yang dilarang Allah jangan lakuin, yang diperintah Allah lakuin. Apa yang diperintah Allah, datangi istri kalian pada tempatnya. Apa yang dilarang Allah, jangan datangi istri kalian pada selain si tempatnya itu dompet godek ya, atau mendatangi si dompet godek dalam keadaan muntah darah. Itu tidak boleh, itu larangan Allah. Wa'lamu annakum mulaku, dan ketahuilah sesungguhnya kalian mulaku akan bertemu dengan Allah. Ya, nanti semua akan dimintai pertanggungjawabannya. Ditanyain nanti sama Allah, kenapa kamu menyiksa si dompet godek dalam keadaan muntah darah? Nanti ditanyain di akhirat ya. Atau kenapa kalian mencampakkan si dompet godek dan kamu mendatangi si lubang itu anus ya, itu ya kan. Wabasyiril mukminin, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman, yang menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, yang percaya kepada hari akhir. Beri kabar gembira kepada mereka. Wala taj'alullaha urdatan, ini pembahasan yang lainnya. Wala taj'alullaha urdatan, jangan kalian jadikan Allah itu sebagai alasan ya, alasan untuk tidak melakukan sesuatu, di aimanikum, untuk sumpah-sumpah kalian. Allah tabaru wa tattaqu, supaya tabaru wa tattaqu, supaya kamu berbuat baik atau berbuat ketakwaan, waktu selibainas, dan berbuat maslahat untuk manusia. Jadi kamu bersumpah dengan nama Allah untuk tidak melakukan sesuatu yang baik. Gimana kan kadang-kadang kita itu memakai sumpah atas nama Allah untuk tidak melakukan sesuatu perbuatan yang baik. Sering nggak terjadi seperti itu. Bawa-bawa nama Allah. Keseringan sumpah bawa-bawa nama Allah. Ini ayat ini diturunkan waktu itu Abu Bakar itu dia kesel sama ponakannya kalau nggak salah. Ponakannya ini kan dulu di Madinah tuh ada gonjang-ganjing, fitnah perselingkuhan Aisyah ya dengan salah satu sahabat Nabi, karena zaman dulu itu Aisyah itu ikut perjalanan lah sama Nabi. Terus tiba-tiba dia pas lagi di tempat peristirahatan itu, Aisyah dia kencing, cari tempat untuk kencing. Jadi ketika rombongan itu berangkat, Aisyah masih buang hajat lah gitu ya. Jadi si tenda yang ada Aisyahnya itu diangkat sama para sahabat kan, tandunya itu kan si Aisyah di dalam tandu itu, di tandu kan, kayak putri raja gitulah, gitu. Kan dia istrinya Nabi gitu, dimuliakan. Jadi Aisyah itu waktu sedang buang hajat tuh akhirnya ketinggal. Barang pas sudah pergi rombongan Nabi, mana nggak ada. Nah, ketemulah sahabat Nabi yang lain gitu, yang bawa kendaraan, terus ditumpangkanlah si Aisyah itu, dinaikkanlah ke kendaraannya itu, ke ontanya itu. Jadi dituntun sama sahabat. Jadi difitnahlah sama Abdullah bin Ubay itu bahwa si Aisyah itu selingkuh dengan si sahabat Nabi itu. Nah, jadi si keponakannya Abu Bakar ini dia ikut-ikutan membicarakan hal itu. Sedangkan si keponakannya Abu Bakar ini, entah siapa namanya lupa, hidupnya dinafkahi sama Abu Bakar. Saat itu Abu Bakar murka dan tidak menafkahi si ponakannya lagi, itu bersumpah dengan nama Allah, tidak mau. Padahal kan menafkahi itu sesuatu hal yang baik kan, dan
Si perempuan itu pun sudah tobat, minta ampun sama Allah. Setelah kenyataannya turun ayat pembantahannya, ada ayat pembantahan tentang berselingkuhan itu. Tapi Abu Bakar masih kekeh gitu. Akhirnya ya inilah teguran ayatnya itu, jangan jadikan itu sumpah itu untuk menghalangi kamu berbuat baik. Kadang-kadang iya. Terus kadang-kadang kita itu tidak mau menolong orang lain karena beda agama atau beda aliran. Terus bawa-bawa nama Allah, demi Allah, dia adalah orang yang misalnya menyekutukan Allah, tidak menyembah Allah, maka saya tidak akan menolong dia. Nah, kamu bawa-bawa nama Allah untuk menghalangi diri kamu untuk berbuat baik. Padahal berbuat baik pada siapa saja kan. Kadang-kadang kalau beda pendapat sama kita, beda aliran, beda agama, beda etnis, beda kebangsaan, kita tidak mau melakukan kebaikan dan bawa-bawa nama Allah, demi Allah, mereka adalah orang yang sudah sesat, maka saya tidak akan menolong orang itu, saya tidak mau berbuat kebaikan, kan begitu bayangkan. Jadi yang jelek siapa? Allah. Yang jelek siapa? Agama Islam yang jelek, karena si orang Islamnya ini kaku pemikirannya, fanatik. Orang mau nolong orang kok ditanya dulu agamanya apa, kamu alirannya apa, NU apa Muhammadiyah? Oh Muhammadiyah enggak, saya hanya mau menolong orang NU. Nah, demi Allah, saya tidak akan menolong kamu. Nah, karena kamu adalah orang tersesat. Kenapa tersesat? Karena kamu bukan golongan kami. Begitu. Maka walata jangan lu urbatal ya aimanikum. Jangan jadikan itu alasan-alasan ya untuk sumpah-sumpah kalian ya. Sumpah atas nama Allah supaya tidak berbuat baik kamunya. Sumpah itu harus diterjang kalau kayak begitu tuh. Walaupun kamu sudah bersumpah atas nama Allah, harus tetap diterjang karena itu hal yang buruk. Untuk apa sih? Untuk menerjang sumpahnya itu kamu bayar kifarat puasa 3 hari. Kebaikannya kamu lakukan dan kamu sudah bawa-bawa nama Allah itu puasa 3 hari. Sanksinya itu ya puasa 3 hari atau kamu memberikan pakaian kepada 10 orang miskin ya. Wallahu sami'un alim, dan Allah itu maha mendengar ucapan-ucapan kalian. Ya, alimun yahwalikum ya, dan mengetahui apa saja tingkah laku kalian. Jadi ya nggak usah bawa-bawa nama Allah. Allah tahu ucapan kamu, Allah tahu perbuatan kamu. Nggak usah kamu tuh bawa-bawa nama Allah. Ya, padahal Allah tuh tahu apa yang ada di dalam diri kalian. Fanatik golongan, kadang fanatik etnis ya, itu yang terjadi. Yang dibawa-bawa agama, yang dibawa-bawa nama Allah, itu kebiasaan kita di Indonesia ini begitu. Enggak bawa agama, enggak bawa nama agama, enggak bawa nama Allah. Mana sih udah? Udah tak? Ya udah, Allah disawab. Udah kena kamera nggak bang? Nah, tukar